sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak. Kalau malam hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama, itu karena kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, malam hari ini Tuhan kami datang menaikkan syukur kami kepada Bapa atas segala kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga malam hari ini kasih boleh ada. Terlebih Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk datang berkumpul bersama-sama dengan tujuan untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebelum kami lanjut dalam ibadah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan pada malam hari ini.
mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Biarlah semuanya boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, tibakan mereka dengan selamat. Biarlah kami boleh sama-sama untuk menaikkan pujian kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Haleluya Yesus. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, Engkau terciptakan segala
Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas kesempatan dan waktu yang Engkau berikan Tuhan. Malam hari ini, sebelum kami lanjut dalam ibadah kami Tuhan, layakkan kami untuk datang bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia maju keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita ganti puji-pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
diriku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti dan dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Masih mau memuji-muliakan nama Tuhan? Haleluya. Silakan duduk. Kita ganti pujian kita. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heran dan Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran dan Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah kita Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan adalah Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Siapkan hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
siapkan hatiku Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita angkat pujian kita tadi awal. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi
firman-Mu malam hari ini. Karena itu kerinduan kami Tuhan. Berkati dan urapi kami semua. Khususnya kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Lewat hamba-Mu dan berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Saya tak lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanannya sehingga malam hari ini saya bisa ada berdiri di depan jemaat Tuhan dan berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami untuk menyampaikan firman Allah. Minggu lalu memang rencana kami akan turun ke Mamuju setelah pulang dari Puskesmas Kalumpang. Dan sesudah hari Senin kemarin kami berangkat dari sana, tiba di Lebeng dan langsung ke Puskesmas Ranga-Ranga karena BPJS kami masih status wilayah Kaluku Lebeng. Jadi dokter dari Ranga-Ranga yang memberikan rujukan kami ke Mamuju, ke Rumah Sakit Mitra. Jadi singkat cerita bahwa pikiran saya hanya 3 hari atau 4 hari. Paling lambat itu kalau hari Jumat kami pulang. Karena itu saya tidak bawa persiapan apa-apa, baju dan sebagainya. Tetapi itulah Tuhan Yesus kita sangat baik. Tuhan tidak memperhatikan apa yang pakaianlah begitu. Tetapi yang kita perhatikan adalah firman-Nya. Yang kita mau dengarkan adalah firman-Nya, bukan pakaiannya. Ya. Memang kata orang sih yang pakaian juga boleh, tapi itu bukan itu yang utama. Baik, segera kita akan masuk dalam. Saya di sana juga saya pakai Alkitab, jarang pakai ini. Yaitu tadi karena ada persiapan, saya pakai Alkitab tadi di situ, kacamata ini terlalu mudah. Jadi biar pakai Alkitab tidak kelihatan juga. Tapi kalau HP bisa dibesarkan. Oleh sebab itu mari kita akan segera masuk dalam pembacaan kita di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12. Untuk itu jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Belajar untuk menghormati firman Tuhan. Roma pasal 7 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab memberikan tema di atas yaitu arti hukum Taurat. Saya akan baca. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Saya ulangi. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat
oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah membangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Tetapi kita sekarang sudah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa-apa. Itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Sekian jauh ayat pembacaan kita untuk malam hari ini. Ini juga pertama kali saya khotbahkan. Saya belajar tadi siang karena Ibu Gembala memberikan kepercayaan bagi kami. Saya ambil HP-nya ini, HP-nya istri saya. Istri saya tidak hadir karena masih loyo-loyo, masih tidur saja. Makanya rencana saya besok istirahat sepenuh. Nanti hari Selasa pagi berangkat subuh-subuh. Karena ini masih butuh istirahat. Baik, puji Tuhan. Seperti yang kita sudah baca tentang arti hukum Taurat. Arti hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat ada, dosa itu mati, kata Alkitab. Sebelum hukum Taurat itu ada, dosa itu mati. Dalam artian bahwa manusia tidak mengenal dosa. Dan kenapa Adam muncul hukum Taurat? Bukan karena program Allah, tetapi atas permintaan bangsa Israel. Atas permintaan bangsa Israel, sehingga Allah memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Singkat cerita, sesudah dari atas dia turun. Ternyata bangsa Israel sedang menyembah kepada lembu merah. Maka batu itu yang berisi 10 hukum Taurat dibanting. Apa yang terjadi? Berapa orang mati? 30.000. 3.000 orang mati. Ya, dijelaskan oleh hukum Taurat. Oleh karena itu hukum Taurat, bukan hukum Taurat itu salah, tapi kita sudah baca bahwa hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu suci dan baik. Tetapi hukum Taurat itu tidak mengantar kita sampai kepada surga. Karena hukum Taurat tidak ada kuasanya untuk bisa mengubah status kita. Tidak bisa. Hanya dengan kebenaran firman Allah yang bisa mengubah status kita apapun bentuknya.
Hukum Taurat tidak ada kuasanya untuk mengubah kita. Oleh sebab itu hukum Taurat itu bagaikan suami istri. Istri terikat kepada hukum atau peraturan selama suami masih hidup. Dan kalau dia bersuami dengan laki-laki lain, Alkitab katakan dia berzinah. Kecuali kalau sudah meninggal suaminya, dia bebas dari hukum peraturan itu. Nah, demikian peraturan, demikian hukum Taurat itu. Selama manusia masih hidup, hukum Taurat bisa menguasai selama masih hidup, dari tidak mengantar kepada tujuan kita. Dan selama hukum Taurat berlaku selama 40 hari, hukum Taurat itu artinya menuntun bangsa, mengawal bangsa Israel, mengawasi bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk selama 40 tahun. Sampai menunggu datangnya janji itu. Siapakah janji itu? Yesus Kristus. Singkat cerita potong-potong, setelah Yesus sudah ada, hukum Taurat masih berlaku. Hukum Taurat masih berlaku. Tadi kan yang bersuami itu, yang mengikat suami adalah hukum, peraturan. Kecuali kalau suaminya sudah meninggal. Nah, demikian juga hukum Taurat. Saya singkat saja. Demikian hukum Taurat menguasai bangsa Israel selama dia hidup. Dia tidak menjamin untuk mencapai tujuan. Hanya menguasai selama dia hidup. Berikut pengertian berikutnya, hukum Taurat untuk mengenal dosa. Tanpa hukum Taurat, manusia saat itu tidak mengenal dosa. Setelah ada hukum Taurat, mengajarkan jangan mengingini. Keluaran pasal 20. Nah, Yesus sudah berkata bahwa Yesus sudah mati. Kita sudah mati karena hukum Taurat. Kita sudah mati. Sudah ditebus Kristus. Bukan lagi bersama dengan hukum Taurat, tapi kita sudah bersuami yang lain, mencapai bersuami yang lain, yaitu bersama Dia yang sudah menebus kita, yaitu Yesus Kristus. Karena kita mengatakan kita ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang punya, karena Dia sudah beli. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, bukan murahan. Bukan murahan. Kita sudah dibeli. Maka kita tidak lagi terikat pada hukum Taurat, tetapi terikat pada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, yang berkata bahwa sudah selesai penebusan dosa, penyucian dosa satu kali dan untuk selamanya. Roma 6 ayat 10. Jadi kita hidup di dalam Yesus Kristus sepenuhnya, bukan di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu benar dan kudus, tetapi tidak satupun manusia yang bisa mengikuti hukum Taurat itu. Satu titik saja yang kita abaikan, semua salah. Makanya itu Allah sudah tahu kemampuan manusia, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya tidak akan memperoleh kebinasaan, tetapi hidup yang kekal. Konteksnya percaya. Percaya bahwa Yesus sudah berkata bahwa kita sudah ditebus, kita sudah milik orang lain, yaitu Dia, Yesus Kristus, yang sudah menebus dosa kita. Kalau sudah menebus dosa kita, maka kita tidak bisa lagi di pihak orang lain. Kita tidak bisa menyembah kepada hal-hal yang Allah-Allah yang lain, tetapi menyembah kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Karena itu kalau kita sudah ditebus, maka kita 100% tetap melekat dengan Yesus Kristus yang sudah menebus kita.
kalau bukan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah antrian menuju kepada kebinasaan. Tapi Allah tidak menginginkan umatnya binasa. Kadang-kadang manusia itu salah pilih. Banyak yang menyangka bahwa jalannya lurus, padahal ujungnya maut. Oleh sebab itu malam ini saya mau katakan bahwa kita tidak lagi dituntun dan dikuasai oleh hukum Taurat. Yesus berkata begini, Aku datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, tetapi menggenapkan. Sudah genap, sudah selesai. Apa yang melanjutkan? Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Tidak gampang-gampang Yesus mengalami penderitaan karena cintanya kepada manusia. Namun manusia tidak semua percaya kepada Dia. Ternyata manusia banyak yang tidak tahu berterima kasih. Yang seharusnya manusia pada waktu itu sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi Allah sangat mengasihi semua umatnya. Patutlah kita bersyukur hari ini kalau Yesusmu, Yesusku sudah menolong kita, menyelamatkan kita, sudah membayar kita dengan harga yang tuntas, lunas di kayu salib. Masih tegakah kita berbuat dosa? Jangan. Hukum Taurat, jangan heran kalau orang yang ada dalam lingkup hukum Taurat selalu berbuat dosa. Yang sebenarnya dia ingin berbuat baik, tetapi nyatanya dia buat adalah kejahatan. Alkitab yang bilang begitu. Makanya aku bilang hukum Taurat itu tidak bisa mengubah status kita sebagai orang yang percaya. Tidak bisa. Hukum Taurat hanya Yesus Kristus yang bisa. Firman dan Roh Kudus yang bisa. Ketika kita melekat dengan Dia, maka Dia sendiri akan berusaha untuk bekerja dalam kehidupan sepanjang kehidupan kita, bisa menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah keadilan, dan buah-buah kebenaran. Efesus 5 ayat 9. Bila kita hidup dalam terang, Yesus itu adalah terang. Semua kita adalah terang. Terang itu yang menerangi setiap manusia yang ada dalam kegelapan, yang artinya kita harus mampu jadi berkat. Bersama Yesus pasti kita menang. Melekatlah kepada Dia, cintailah Dia, sebab yang Allah ingin seperti Dia mencintai kita, maka kita pun mencintai Dia. Tidak akan pernah terjadi pernikahan kalau memang cuma sepihak yang cinta kepada, contoh misalkan kalau cuma laki-laki itu cinta kepada perempuan itu, kemudian perempuan tidak cinta, tidak tergerak hati, kan tidak terjadi pernikahan. Terkecuali kedua-duanya saling cintai, terjadilah pernikahan. Kira-kira bayangannya seperti itu gereja Tuhan. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, cintailah Dia yang sudah menebus kita dari dosa, dari hukum Taurat. Kenapa manusia masih mengikatkan diri kepada hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang ada dalam hukum Taurat itu mendapat kutuk. Kalau sudah mendapat kutuk, bisakah kita selamat? Tidak bisa. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Sudah selesai, sudah genap, sudah cukup. Yesus yang melanjutkan, karena hukum Taurat itu selama 40 hari, 40 tahun dia mengkawal bangsa Israel itu supaya tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk sampai datangnya janji itu. Dan setelah Yesus sudah mengalami sampai umur 12 tahun selalu dihina, selalu digosip. Jadi kalau kita sebagai orang percaya digosip, kira-kira bagaimana rasanya kalau digosip? Kan tidak enak, daging kita tidak enak. Yesus itu begitu. Jangankan saya direndahkan, apalagi saya potongan saya begini, tidak selevel. Paling lihat begini saja orang tuh.
Tidak mau tatap saya. Karena apa? Tidak melihat potongan saya begini. Yesus tidak seperti itu. Kasih itu tidak pandang bulu, ya kasihnya Tuhan. Kasih itu semua. Bahkan kasih itu mengasihi musuh terutama. Kalau hukum Taurat pandang bulu. Yang dia lihat-lihat saja itu yang sepotong yang modelnya sama dengan dia. Itu yang dia temani. Itu yang dia temani, dia ajak duduk ngobrol apa dan sebagainya. Tetapi seperti potongan saya tidak menghina ciptaan Tuhan. Saya bisa berdiri sini hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Kata Alkitab, kasih karunia Tuhan. Yang sialanya saya tidak bisa. Kalau saya bersandar kepada pikiran saya tidak bisa ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya bisa layak untuk melayani pekerjaannya. Yang mulia, menyampaikan tentang hukum Taurat ini. Dan GPDI sudah tidak ada lagi di hukum Taurat. Sudah ada di Yesus Kristus 100%. Tapi masih ada sistem hukum Taurat dia pakai. Masih ada sistem hukum Taurat dia pakai. Gigi ganti gigi, jahat dengan jahat, pandang bulu. Itu sistem hukum Taurat yang ada di dalamnya. Apakah kita saling menghakimi? Tidak bisa. Cukup firman Allah yang kita ketahui, hikmat Allah yang kita miliki ini yang Tuhan kasih, kita bisa saling membaca satu sama lain. Lirikan mata saja kita sudah tahu. Yang penting kita bersama Tuhan, bukan sombong ini. Tuhan jauhkan saya. Ini kemurahan Tuhan, saya bisa, bukan sombong. Kalau memang ada firman ada di hati kita, kita lihat pandangan saja, kita sudah tahu. Kenapa? Amsal berkata, hati mencerminkan wajah. Apa yang ada di hati itu keluar di mulut. Perkataan. Jadi mata saja, gerak-gerik mata sudah ditahu. Ini orang senang, ini senang. Oh ini jujur ini. Ini pura-pura ini. Ini kasih pura-pura ini. Ditahu. Ditahu. Masa tidak tahu? Karena itu jangan pandang enteng orang. Kalau ada firman Allah, ada hikmat itu, bisa melihat itu. Siapa kamu? Kita saling membaca. Kita saling membaca. Dan bukan kita saling menghakimi, tetapi saling menerima, saling mengampuni. Itulah kasih Kristus yang kita harus miliki. Sebab hidup kita ini bukan kita lagi, Kristus yang punya. Saya akan baca lagi, karena saya tidak baca terperinci ini. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, lewat itu. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Itu pengalaman Paulus. Paulus berkata bahwa di antara orang-orang Yahudi, akulah yang tidak pernah salah dari hukum Taurat. Menurut pemahaman Paulus, dia membunuh banyak orang-orang yang pengikut Tuhan, yang tidak mengikuti hukum Taurat, dia bunuh. Ternyata perbuatannya itu salah, yang membawa kepada kematian. Dan maaf kata, orang-orang yang ada dalam pelayanan hukum Taurat membawa kematian. Tetapi kita ini semua GPDI, pelayanan roh. Yang kita andalkan adalah roh. Roh yang bekerja di hati kita semua. Bukan pelayanan roh, pelayanan hukum Taurat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 7. 2 Korintus pasal 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian,
terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahayanya, muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, memang waktu Musa membawa 10 hukum Taurat, Alkitab katakan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan tidak ada satupun umat Israel yang bisa menatap dia. Tapi itu tidak selamanya. Pudar. Sewaktu dia bawa hukum Taurat, yaitu tulisan-tulisan yang diukir di dalam loh batu, 10 hukum. Keluaran pasal 20, 10 hukum. Itu yang ada pada Musa. Pelayanan bukan membawa kepada kehidupan, tetapi membawa kepada kematian. Oleh sebab itu, kita yang melayani dengan roh. Roh lah yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh yang memberikan kita kekuatan, yang menguatkan hati kita, yang meneguhkan kita, yang menyertai kita, mengurapi kita. Semua ada dalam kebenaran bukan karena kita, tapi Yesus Kristus. Alkitab berkata, engkau dibenarkan bukan karena perbuatan baikmu. Titus pasal 3. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh rahmatnya, kemurahannya. Titus pasal 3:15. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ada banyak orang yang mengutamakan perbuatan baiknya. Saya harus berbuat baik kepada sesama supaya saya bisa aman, supaya saya bisa selamat. Tidak. Percuma pale Yesus berkorban, mati di kayu salib. Kalau memang kita harus berusaha terus berbuat baik supaya kita selamat. Yesus berkata, aku datang kepada dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Seperti Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kata percaya. Kalau engkau percaya firman ini, engkau selamat. Dan engkau tetap tinggal bersama dia. Dan jangan lari daripada dia. Tinggal bersama dia. Karena hidup kita ini sudah milik Kristus. Bukannya kita lagi, melainkan Kristus punya. Jadi tidak gampang-gampang kita mau bawa sembarang hidup kita ini. Mau bawa ke tempat-tempat yang tidak pantas. Banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan, anak-anak kita, terutama anak dari kampung yang belum mengerti tentang keadaan kota, terbawa-bawa. Dia tidak sadari bahwa hidupnya itu sudah milik Kristus, sudah dibeli dengan harga yang tunas, bukan cicil-cicil, bukan mobil dan motor dicicil, bukan, tuntas, lunas, dibayar dengan darah yang mahal. Karena itu jangan semena-mena membawa hidup kita ke tempat-tempat yang tidak pantas, yang kotor. Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Maka anak-anak Tuhan pun tetap ada di dalam kekudusan. Tanpa kesucian dan kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah, apalagi mau masuk. Melihat saya tidak bisa, apalagi mau masuk. Jagalah kekudusan. Melekatlah kepada dia. Dan dia yang akan berusaha menjagaimu, memeliharamu. Tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tidak. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusaha. Dan jika kita tinggal di dalam pokok anggur, Bapa yang kita di sorga yang berusaha
menjaga kita, membela kita, berusaha supaya untuk bisa menghasilkan buah-buah kebaikan tadi. Efesus pasal 5 ayat 9. Bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Bukan perbuatan kita, bukan. Engkau berbuat baik kepada sesamamu, Tuhan yang bekerja, bukan kamu. Tuhan yang berusaha untuk kita bisa berbuat baik kepada sesama kita, bukan saya. Tuhan yang membuat saya bisa berbuat baik, membantu, menolong orang. Membantu, menolong orang itu semua berbicara pengorbanan. Karena Yesus Kristus tidak menginginkan orang-orang kikir, tetapi Yesus Kristus menginginkan supaya semua orang percaya tahu tentang pengorbanan. Tidak usah saya jelaskan tentang pengorbanan, tentu kita sudah tahu semua apa itu pengorbanan. Mungkin kita berkata, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apakah? Tidak adakah yang ada pada dirimu? Tidak ada. Baju, ya tidak mungkin baju. Yang Allah maksudkan itu adalah apa yang ada pada kamu. Tubuh kita, hati kita. Untuk apa? Persembahkanlah kepada Tuhan. Sebab itu yang diinginkan. Persembahkanlah kepada Tuhan. Dan jangan bosan-bosan. Dan jangan jemu-jemu. Maka mama sembahyang. Maka mama gereja. Sudah selesai beribadah. Jam pertama, jam ketiga. Jangan. Tapi kalau kita masih tergerak, puji Tuhan, silakan ibadah. Tapi kalau belum, sudah selesai, Tuhan juga tidak menuntut. Allah tidak pernah membuat kita susah. Allah tidak pernah menyulitkan kita. Allah memberikan kita keluasan, bukan bebas untuk berbuat jahat, bukan. Artinya Tuhan tidak menginginkan supaya kita berusaha bekerja keras untuk berbuat baik. Yesus berkata, kalau engkau berbuat baik kepada sesamamu manusia, apakah jasamu? Lukas pasal 13, tidak usah baca, saya tahu itu. Dia berkata begini, kalau engkau berbuat baik kepada sesamamu manusia, apakah jasamu? Bagaimana caranya? Tidak bisakah kita berbuat baik? Justru Allah menginginkan kalau kita tetap melekat kepada firman Tuhan, kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dialah yang akan memberikan kita kekuatan untuk berbuat baik kepada sesama kita dan terutama kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan dulu langsung kepada Tuhan Yesus. Kepada sesama tidak beres, bagaimana? Karena itu Alkitab katakan, kalau engkau sedang dalam perjalanan menuju ke bait Allah, kemudian di tengah jalan engkau mengingat masalahmu, kembali dulu selesaikan itu. Supaya itu tidak mengganggu kamu ketika engkau berhadapan dengan Tuhan. Selesaikan. Alkitab juga katakan, Yesus berkata, jangan cari-cari masalah, tetapi selesaikan masalah. Banyak orang percaya hanya cari-cari masalah. Pikirannya itu tidak beres itu. Kalau Alkitab pakai, banyak orang Kristen cari-cari masalah, berarti tidak beres. Tapi anak-anak Tuhan ada masalah, cepat selesaikan. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kalau kita tinggal dalam kasih, tinggal di dalam Yesus Kristus, tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian, tidak ada pertengkaran. Kalau kita ada dalam kasih, banyak orang Kristen ada dalam kebencian. Dia berkata, oh sampai mati saya tidak pernah ampuni orang begitu. Oh bukan main, jahat sekali dia. Mulutnya itu kotor itu. Apakah Tuhan benci dia? Tidak. Tuhan cintai dia. Apakah Tuhan kompromi dengan dosa? Tidak. Memang sifat manusia seperti itu. Kalau dia jauh dari Tuhan, buahnya itu
kurang bagus. Tapi kalau orang ada di dalam Tuhan, buahnya pasti bagus. Orang yang ada dalam Tuhan, buahnya pasti bagus. Yang ada dalam terang harus berbuahkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Tuhan Yesus berkati. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sedia diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu Bapa. Karena begitu besar kasih dan pertolongan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini Tuhan, kami masih belum ada, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Dengan apakah kami akan membalas kasih dan pertolongan Tuhan? Harta perak yang kami miliki Tuhan tidak akan seimbang. Oleh karena itu Tuhan, layakkan hidup kami untuk datang memuji memuliakan Engkau. Layakkan hidup kami untuk menaikkan syukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kita. Dengan apakah akan kubalas? Haleluya Yesus. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu.
dengan apa kita akan membalas kasih-Nya. Tapi mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mau mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan apapun yang kita mau pakai untuk membalas kasih Tuhan tidak akan pernah terbalas. Tetapi dengan hidup yang ada, yang sudah dibeli dengan harga yang tunai, akan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kasih Tuhan, berpuji cinta kami agungkan Engkau, kami tinggikan Namamu, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau. Mari dengan segenap hati kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dia Allah yang layak untuk disembah. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian. Ini hatiku. Haleluya. Haleluya.
datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami membawa hidup kami bawa hati kami kepadamu. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mengenal Engkau ya Bapa. Itulah sebabnya mari Roh Kudus tuntun kami. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini akan menolong kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini sudah dibeli dengan harga yang tunai, sudah dengan tuntas dibayar oleh Yesus di atas Kalvari. Dengan apa kami membalas semua kasih-Mu selain dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap saat kami menantikan Engkau di dalam hidup ini. Berkati firman-Mu dalam hati kami, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu di tempat pelayanan yang ada di Rata-Rata. Tuhan, biarlah kuasa-Mu menaungi dan menyertai hamba-Mu, istri hamba-Mu yang sementara dalam pemulihan. Tuhan, kiranya sempurnakan kesembuhannya untuk hormat bagi nama Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati untuk menengadah kepadamu, bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan sebentar kami akan lanjutkan untuk membawa korban persembahan kami. Tuhan, tilik semua lalu Engkau memberkati umat-Mu. Berkati dalam tugas-tugas yang ada, berkati dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di saat kita akan membawa persembahan kita, kita angkat pujian kita, bernyanyilah, haleluya.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Else Gideon, Bapak Yohanes, dan Gusti. Singers Ibu Vera Sihombing, Saudara Julius, dan Bapak Petrus. Rebana, Ein, Vanessa, dan Fanny. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Jenny Julius dan Ibu Herni Sondak. Aser Bapak Ibu Otniel Amba. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Hernita Ismai. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stefan. Singers Ibu Jane Isra, Ibu Erni Mosialu, dan Ibu Olive Siboya. Rebana, Tere, Amora, dan Vena. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Putri Prabowo. Aser Bapak Ibu Ruswandi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Demikianlah pengumuman untuk jadwal kegiatan kita sepekan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Moses. Terima kasih
perkenanan-Mu sehingga kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami semua dan kami boleh pulang membawa berkat sukacita kebenaran dari firman-Mu yang menjadi bagian hidup kami, yang akan menuntun sepanjang kehidupan kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Inilah menjadi syukur kami dan terima kasih kami yang kami kembalikan kepada Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir, dari orang tua sampai kepada anak-anak cucu, semua diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah yang memenuhi sepanjang kehidupan kami semua. Dan Engkau yang menjaga dan mengawasi setiap langkah hidup kami. Kapan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, memberkati semua jemaat Tuhan dalam tugas dan dalam pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Tuhan selalu memperhatikan dan memberkati dengan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan untuk bisa melakukan semua aktivitas itu. Diberkati hamba-Mu sebagai gembala sidang yang ada di tempat ini. Tuhan tetap mengaruniakan kekuatan ekstra kepadanya untuk tetap semangat dan eksis terus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk membimbing, membawa kepada jemaat-Mu kepada segala kebenaran firman-Mu lewat pimpinan Allah Roh Kudus yang kami andalkan, tetap menuntun kami dan memperhatikan dan mengawasi kami setiap kehidupan kami semua yang ada. Memberkati hamba-Mu dalam perjalanan suami istri. Tuhan menuntun dan menjaga dalam perjalanan, tiba dengan segala selamat, berjumpa dengan keluarga bersama semua jemaat Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami bersyukur kalau orang sakit Tuhan sudah pulihkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang lemah diberikan kekuatan, yang bimbang diteguhkan, bahkan yang keras hatinya lembutkan hatinya, yang sudah jauh tarik kembali tangan kuasa-Mu, yang malas berubah menjadi orang yang rajin, yang kikir berubah menjadi orang yang suka berkorban. Sebab itulah yang Engkau kehendaki bagi seluruh umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk sepanjang malam kami serahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjaga, Engkau melindungi kami, dan Tuhan memproteksi kami dengan kuasa darah anak domba Allah yang sempurna, sehingga di dalamnya kami aman sampai besok pagi bangun dengan kekuatan baru, kesegaran tubuh, sehat kembali, datang dan bersyukur dan berterima kasih atas segala perbuatan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu di dalam kehidupan kami semua yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Rencana hamba-Mu hari Selasa akan balik pulang ke pelayanan. Tuhan berikan kami kekuatan, terutama istri hamba-Mu. Tuhan berikan pemulihan yang sempurna sehingga tidak mengganggu dalam pelayanan kami. Tetapi semangat dan sukacita, kekuatan, kesehatan yang Allah berikan bagi kami untuk tetap kami melakukan pekerjaan yang mulia yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi untuk menghadapi berbagai macam persoalan masalah, maka Tuhan yang akan memberikan hikmat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kepemerintahannya itu, sehingga di dalamnya sampai mengakhiri periodenya tetap ada di dalam bimbingan Tuhan. Dan selanjutnya seperti harapan kami, supaya yang akan terpilih nanti seperti apa yang sudah diperbuat oleh Bapak Presiden Jokowi, dan itu juga yang akan dilanjutkan presiden yang baru nanti. Itu yang menjadi keinginan kami, tetapi semuanya ada di dalam kehendak-Mu. Satu hal yang kami percaya, bahwa hidup kami ada di dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada satupun yang bisa merebut kami dari tangan-Mu Tuhan. Kami tetap aman, kami tetap sehat, terlindung di bawah kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati semua para pelayan dari WL, singer sampai pemain musik yang menyampaikan firman-Mu
Biarlah Tuhan Engkau tetap mengurapi dalam pelayanan mereka, hadirat Allah yang selalu turun memberkati mereka semua, serta mengaruniakan kekuatan serta semangat terus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetap setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan karena siapa-siapa, tetapi hanya semata-mata karena Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami kepada Tuhan yang kami sudah sampaikan kepadamu, dan kami akan akhiri doa kami, ibadah kami malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau serta memberikan perlindungan-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau damai sejahtera Allah. Dan terimalah ini, bahwa berkat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan oleh Roh yang Kudus yang memimpin kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus.